Senin, 1 Desember 2025, proses pencarian dan evakuasi korban banjir disertai longsor di Kelurahan Angin Nauli, Sibolga Utara, Sumatera Utara berubah jadi haru. Betapa tidak, anggota Kompi 1 Batalion C, Satuan Brimob, Polda Sumatera Utara, Ajun Inspektur 2 Simon Pakpahan, menemukan dan mengevakuasi jenazah sang ibu, Tiur Malina Boru Sinaga, dari material longsor. Aibda Simpson Pakpahan pun tegar membawa jenazah sang ibu ke rumah sakit untuk diotopsi. Korban yang sudah teridentifikasi ini tersebar di 12 kabupaten kota yang berada di wilayah Sumatera Utara. Terutama yang paling banyak itu berada di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga. Ini yang paling banyak. Dengan jumlah totalnya berapa tadi, Pak? Jumlah semuanya ada 290 korban yang meninggal dunia yang sudah teridentifikasi. Kalau ini yang korban meninggal ini udah diserahkan atau gimana, Pak? Sudah diserahkan, karena juga kita terbatasan untuk tempat penyimpanan untuk jenazah. Jadi begitu teridentifikasi, secepatnya kita akan serahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Sementara di Agam, Sumatera Barat, seekor anjing pelacak milik Polda Riau mati saat mencari korban yang tertimbun material longsor. Reno, anjing ras Belgian Malinois ini mati setelah coba diselamatkan usai tiba-tiba pingsan di klinik terdekat Minggu 30 November 2025. Sebagai penghormatan, anjing pelacak berusia 4 tahun 8 bulan ini dikuburkan dengan upacara secara kedinasan polisi yang dipimpin Direktur Samapta Polda Riau dan diikuti pasukan polisi Satwa Polda Riau serta Polda Sumatera Barat. Reno pun disebut sebagai prajurit setia yang mengabdi hingga napas terakhir. Dari Sibolga, Sumatera Utara dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Pratama dan Mardi Rosa, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, kita jelajahi kisah haru di tengah upaya evakuasi korban banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar memahami realitanya. Bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom, dari Agam, Sumatera Barat ada Direktur Samapta Polda Riau, Kombes Syahrial Said. Selamat malam Pak Syahrial, terima kasih telah bergabung di NTV Prime. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Posisi saat ini sedang berada di mana Pak Kombes? Di lokasi dari Palembang, Agam, Sumatera Barat, di posko. Baik, ini Anda sedang berada di posko ya? Ya, di posko, Mbak. Baik, saat ini Anda masih ada berapa banyak anjing K9 yang saat ini sedang disiagakan juga untuk pencarian korban? Tadi kami dapat bantuan dari Mabes Polri, ekor anjing. Mohon maaf agak putus-putus Pak Kombes, ada berapa banyak? Dapat bantuan dari Mabes Polri 4 ekor anjing. 4, ada 4. Agar kisah haru, agar kematian Reno tidak disusul oleh anggota K9 yang lain, apa upaya yang bisa dilakukan oleh Samapta Polda Riau? Upaya mencari korban semaksimal mungkin. Tentunya kami lihat dengan situasi medan, keadaan cuaca, ditambah dengan keadaan fisik dari personil. Baik, kalau kita boleh flashback sedikit Pak Syahrial terkait Reno, sempat mendapatkan penanganan medis darurat ketika di Agam. Apakah itu di dokter umum, di puskesmas, atau di RSUD, atau di tempat rumah sakit, atau seperti apa sebenarnya penanganan yang sempat dilakukan terhadap Reno? Jadi kami berkoordinasi dengan Satgas Sumatera Barat, langsung dibawa ke dokter hewan yang ada di Sumatera Barat, di Padang. Pada saat di penanganannya langsung diterima dokter, pada satu bulan anjing itu sudah tiada. Baik, apakah ketika sakitnya berarti berapa hari, berapa jam sebelum dinyatakan meninggal? Ya, perjalanan kami dari ke Padang itu pertama itu sekitar 2 jam setengah. Berapa jam, mohon maaf?
Dari lokasi tempat kami bencana alam ke Padang itu perjalanan waktu 2 jam setengah. 2 jam setengah artinya waktunya cukup sebentar Pak Syahrial ya, kemudian dinyatakan mati ya. Ya, Apakah tanda-tanda kelelahan sebelumnya sudah cukup diamati oleh pawang misalnya? ya memang kita akui perjalanan dari Riau ke Padang ini ya, beberapa jam, ada kali 6 jaman perjalanan. Baik, Pak Syahrial, biasanya untuk anjing penyelamat, anjing SAR, apalagi untuk K9 kan mereka sudah terlatih untuk melakukan proses-proses pencarian keselamatan serupa begitu ya. Apakah prosedur keselamatan selama operasi bencana semuanya sudah dilakukan sesuai prosedur? Sudah Mbak. Mekanismenya kami sebelum kita berangkat kita mencek dulu tes anjing tersebut, Mbak. Ketika kejadian, Reno bersama berapa anggota K9, Pak Syahrial? 4. Oh, bersama 4 ya. Baik. Apakah yang 3 lainnya saat ini dideteksi kelelahan juga? Enggak. Jadi kami anjing dari Mabes belum datang, Mbak. Jadi kami anjing ada dari Polda Sumatera Barat. 2. Oh, baik. Jadi ketika bertugas, Reno ketika itu bersama berapa anjing lainnya, Pak? 2 dari Sumatera Barat. Baik. Dan ketika bertugas pun ada pemantauan fisik secara berkala ya, Pak ya? Ya, Mbak. Baik. Jadi sebelum kami tiba di lokasi, kami istirahatkan selama 2 jam sebenarnya. Setelah tiba di TKP diistirahatkan dulu karena perjalanan juga cukup jauh, pasti lelah juga. Kemudian diistirahatkan dulu selama 2 jam. Kemudian langsung mencari korban saat itu juga. Betul ya. Dengan medan yang saya tidak terbayangkan medan seperti apa saat itu, betapa sangat sulit untuk anjing pelacak sekalipun untuk mencari korban saat itu. Apakah ada seragam khusus begitu? Biasanya kan mereka pakai vest. Apakah ada pengaman untuk kaki juga misalnya untuk dipakaikan ke anggota K9, Pak Syahrial? Ada. Dia pakai sepatu bot sama rompi. Ada sepatu boots, ada rompi juga yang dikenakan. Helm. Baik. Iya, sama helm. Ada helm juga dan itu memang sudah standar ya Pak ya, standar internasional memang seperti itu ya. Baik. Sebelumnya juga sudah latihan-latihan terhadap medan serupa juga sudah dilatih ya Pak ya? Jadi riwayat anjing ini sudah 4 kali melakukan tugas negara. Yang pertama itu Pesarino tentang pengungkapan Gading Gajah 2024. Di mana lokasinya Pak? Di Riau. Di Riau. Baik, memang Reno ini dan 2 anggota lainnya memang ditempatkannya di Riau ya Pak ya. Artinya untuk lokasi itu bukan hal yang asing ya buat Reno ya. Ya. Baik, untuk rotasi tugas selama ini tidak ada, hanya di Riau saja ya, di Provinsi Riau saja. Ya. Baik, dukungan paramedik selama ini seperti apa Pak Syahrial? Kami tetap merawat anjing itu seminggu sekali. Kalau ada sesuatu, dokter hewan selalu kunjungan ke tempat kami. Jadi selalu ada tim paramedik yang melekat kepada tim K9 ya, seperti tim pawangnya begitu. Ya. Ada berapa orang Pak? Apakah satu tim ada 1 orang tersendiri? Kita ada 4 tim, kita ganti-gantian anggotanya. Dan saat kejadian kemarin saat kejadian hari itu hari Minggu Pak ya? Hari Minggu ya, Minggu siang. Baik, dan tim paramedik itu tim yang biasa melekat juga, artinya tim pawang pun juga yang melekat, yang Reno dan 2 anjing lainnya biasa mengenal begitu ya? Ya. Baik, kemudian apa diagnosa dari dokter Pak Syahrial? Ya, dari hasil visum sih Kecapean ya, baik. Apakah ada organ yang memang selama ini tidak diketahui kalau memang sudah sakit? Kemarin dari hasil visum di bedah itu semuanya normal. Semuanya normal dan semuanya sehat ya. Dan untuk usia 8 tahun itu untuk anjing jenis Reno, Belgian Malinois itu belum tua ya Pak ya? Masih sehat deh ya, masih kuat ya? Ya 8 tahun sebenarnya udah lewat sebenarnya usia maksimal itu.
Kalau sudah tua, kenapa tidak diganti dengan yang lebih muda, Pak? Melihat medannya juga Anda mengatakan ini medan yang cukup sulit. Anjing itu kan Bagaimana Pak Syahrial? anjing itu dari Mabes Polri, Bu. Anjing itu kiriman dari Mabes Polri. Oh, baik, baik. Jadi apa catatan Anda, Pak Syahrial? Apa catatan Anda untuk Mabes Polri kalau demikian? Ya mungkin ada regenerasi baru. Harus ada generasi baru. Baik. Apakah 2 yang lainnya yang sekarang bertugas atau 4 lainnya kiriman dari Mabes Polri saat ini juga usianya 8 tahun? Oh enggak, di bawah. 5 tahun. 4 tahun. 4 tahun dan 5 tahun ya. Dan mereka lebih kezit di lapangan ya Pak ya? Ya. Baik. Dibanding dengan hari Minggu bagaimana kondisi di lapangan hari ini Pak? Hari ini tadi penemuan mayat lagi 2. Dan itu ditemukan berkat bantuan K9. Jadi ada satu aja berkat kena ya. 1 berkat bantuan K9. Baik. Apa upaya untuk mencegah mereka agar tidak kelelahan? Bagaimana upaya paramedik yang menempel, tim pawang yang menempel ke mereka agar tanda-tanda kelelahan itu agar segera dikenali, Pak Syahrial? Ya tentunya kan, ya pasti tentu setiap jam kami tetap mengontrol pola makanannya, pola istirahatnya, suhu badannya, dingin. Suhu. Mereka ini tidak kuat dengan suhu dingin ya Pak? Atau hujan tidak kuat ya? Ya, karena kan ada khusus ber-AC di dalam mobilnya. Bagaimana Pak Syahrial? Di mobil itu ada khusus ber-AC. Khusus ber-AC. Baik. Kalau untuk peralatan pelindung, tadi Anda sebutkan ada boots, kemudian ada helm, ada vest, itu semua sudah mencukupi ya Pak? Harness segala macam sudah mencukupi ya? Sudah lebih dari cukup. Oke. Kalau untuk makanan bagaimana Pak? Makanannya kalau di bawah, melekat makanannya, melekat. Sama vitamin. Makanan vitamin cukup ya? Karena mengingat untuk korban sendiri makanan masih kesulitan Pak. Bagaimana dengan anjing K9? Ya. Anjing melekat makanan. Baik, baik. Untuk paramedik apa yang khusus dari mereka Pak? Apakah mereka hanya khusus untuk anjing K9 atau mereka juga bisa diperbantukan untuk korban manusia pada umumnya? Bu, kan kalau dokter kan ada perbedaan, itu dokter hewan Bu. Kan ini kondisi bencana Pak. Ada dokter hewan, ada dokter umum. Ya, dokter hewan yang melekat ke hewan, melekat ke umum. Baik, mereka hanya melekat kepada dokter hewan. Terima kasih koreksinya. Mereka hanya melekat kepada dokter hewan. Artinya dalam situasi apapun mereka tidak akan melepaskan pandangan mereka, konsentrasi mereka terhadap anggota K9 yang sekarang bertugas. Sekali lagi terima kasih Pak Syahrial. Terakhir Pak, kondisi terbaru di tempat Anda, di posko tempat Anda saat ini seperti apa Pak yang dapat Anda laporkan kepada kami? Sementara diidentifikasi meninggal dunia 145. Mohon maaf? Meninggal dunia 140 orang. 145. Meninggal dunia. Yang sudah diidentifikasi berapa Pak? 114. 114 ya. Yang belum ditemukan Pak? Yang masih dilaporkan hilang? Yang hilang 66 orang. 66. Ini posisi di Agam ya Pak ya? Di Palembayan. Palembayan, oke. Baik. Palembayan. Pak Kombes Syahrial Said, Direktur Samapta Polda Riau. Terima kasih atas informasi Anda telah bergabung di NTV Prime. Sehat selalu Pak Syahrial. Terima kasih Bu. NTV Prime masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.